Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau membahas soal artikel di Motor Plus ya. Jadi ada bro yang ngasih tahu info bahwa di Motor Plus itu ada orang dari Lemigas ya. Badan Penelitian opo Yumbus, pokoknya Lemigas. Sopo mang jenenge? Muhammad Fuad apa sopo ngono mang. Nah, orangnya ini menunjukkan beberapa contoh ya, bahwa sebenarnya minyak goreng itu dipergunakan juga untuk mesin, cuma bukan mesin jalanan, tapi dari mesin kapal atau perairan ya. Terus untuk industri makanan. Jadi disebut bahwa minyak goreng itu bisa jadi yang namanya bio pelumas ya, pelumas bio untuk kebutuhan mesin yang di perkapalan, perairan, dan mesin industri makanan. Jadi pemakaiannya, alasan pertama adalah karena ramah lingkungan. Ramah lingkungan tentu dari anunya ya, dari karena bahannya pakai bahan nabati. Orang kalau ngomong bahan nabati pasti dianggap hijau kan ya, dianggap ramah lingkungan kan. Terus yang kedua adalah dari sisi katanya keamanannya. Padahal ya selama ini kalau kita lihat industri makanan, obat-obatan yang konsumtif ya, minuman, itu kan sebenarnya pakai oli dari minyak bumi juga ada. Karena ada yang namanya food grade ya. Food grade mineral oil itu ada ya. Food grade synthetic oil itu ada. Jadi sebenarnya bukan sebuah alasan ya, bahwa kalau food grade itu bahannya harus dari nabati juga ya. Karena nabati itu enggak semuanya bisa dimakan kan ya. Ada yang namanya racun dari nabati juga kan ya. Yang namanya nabati enggak 100% aman, karena yang nabati pun ada yang dipakai sebagai racun. Tapi ya wis kesannya seperti itu. Dan ya entah mengapa ya, baik dari Pak Fuadnya atau dari Motor Plusnya, editor Motor Plusnya, itu mengesankan bahwa yang namanya minyak goreng itu memang dipakai di mesin, tapi nggak tepat kalau dipakai di mesin otomotif ya. Nggak cocok untuk pemakaian di otomotif. Entah ya kenapa kok sampai ada pemikiran seperti itu. Apa untungnya bagi mereka punya pemahaman seperti itu? Karena ya oli mesin yang dibuat dari bahan nabati 100%, bahan nabatinya itu termasuk kategori minyak goreng semua, itu ada ya.
Dan selalu ya ngomong kalau minyak goreng mau dipakai oli mesin itu nggak bisa langsung, harus ada zat kimia khusus gitu ya. Padahal zat kimia khususnya ini sendiri, dia sendiri bisa aja nggak tahu. Padahal bisa saja zat kimia khusus ini aslinya cuma ZDDP, cuma kalsium, magnesium yang bisa dengan mudah kita dapatkan misalnya dengan mencampurkan oli ke minyak gorengnya. Bisa saja cuma seperti itu. Dikesankan seakan kita harus melakukan proses rumit dulu sebelum minyak gorengnya bisa jadi oli mesin. Padahal ya kalau kita lihat penelitian itu, banyak yang menggunakan yang sama dengan yang dipakai di minyak goreng. Malah bisa jadi yang dipakai minyak goreng itu masih butuh proses lebih lanjut ya, malah lebih rumit kebutuhannya daripada ketika dipakai di oli mesin. Jadi misalnya kebutuhan adanya vitamin ya, jadi persyaratan dari pemerintah mengharuskan minyak goreng yang dijual di Indonesia harus mengandung vitamin ini gitu ya, harus mengandung ini. Nah itu kan berarti kan lebih rumit daripada yang kita dikesankan sekarang. Dari beberapa penelitian pun bahannya ngambil langsung loh dari pasar. Dia ngomong beli di pasar, di market, minyak goreng palm oil gitu ya, beli palm oil di pasar, mereknya saya nggak disebut, langsung dicampurkan ke oli yang juga beli langsung di toko. Jadi kalau ngomong nggak bisa langsung dipakai itu sumbernya dari mana gitu loh. Karena terbukti sudah ada. Kalau ngomong nggak bisa dipakai langsung, yang dipakai langsung itu yang kayak gimana? Sudah melalui proses apa? Terus kalau misalnya dipakai secara langsung, apa efeknya? Apa sih sebenarnya yang ingin dicapai ketika minyak gorengnya harus diproses dulu itu? Kan yang itu pemrosesan itu kan harus ada alasannya. Kalau nggak bisa menyebutkan alasan ya itu ya sama juga bohong lah, cuma asal ngomong saja. Dan jelas ya dari orang Lemigasnya, dari editor Motor Plusnya itu sama sekali tidak tahu ada oli mesin bahan nabati. Sama sekali nggak tahu wis kasarane Kicks lah, Kicks bio apa jenenge? Bio One tau apa? Mbok lali. Kicks bio 0W20 itu sama sekali nggak tahu. Apalagi yang merek opo sijine sing pakai Porsche itu Evo Sinta opo iku sembo lali. Perhatikan ya bahwa itu adalah orang Lemigas, orang industri oli, orang yang tiap harinya kerjanya nguji oli, yang mengawasi oli, mestinya mengikuti perkembangan pasar oli ya. Walau misalnya orangnya nggak ngerti soal oli, paling nggak sudah tahu lah mereknya opo-opo ae sing ono nang pasar.
Tapi orang seperti itu gak ngerti bahwa di dunia ini ada oli yang dibuat dari bahan nabati, 100% nabati. Orang dunia oli Indonesia gak ngerti bahwa di dunia ini sudah ada beberapa merek oli yang menggunakan bahan minyak goreng. Nah, yang dari dunia oli saja nggak tahu, apalagi yang bukan dari dunia oli, yang cuma penggemare, yang cuma apa jenenge ngaku-ngaku tok. Itu dari orang industri nggak ngerti. Apalagi yang cuma lulusan, ya misalnya pernah sekolah di ini gitu. Lawang orang industrinya yang bergelut dengan produk-produk oli saja gak ngerti, apalagi yang tidak pernah menyentuh produknya langsung. Jadi seterbelakang itu ya pengetahuan orang-orang di Indonesia sangat terbelakang sekali ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong, wah kalau misalnya minyak goreng segitu hebatnya, kok nggak ada pabrikan oli yang bikin dari bahan minyak goreng? Nah itu karena ya yang di atas-atasnya pada terbelakang semua. Jadi jangan heran ada orang yang sok merasa hebat, sok merasa yakin super sempurna gitu ya. Pakai oli itu ya harus nuruti rekomendasi pabrikan, harus pakai standar apa ini ya, gitu ya. Bisa jadi dia ngomong gitu karena ya yang ngajari itu emang bener-bener nggak tahu. Lawang dari dunia industri saja ya yang paling 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 berwenang, paling tahu soal oli saja gak ngerti ya. Orang paling tahu soal oli di industri oli Indonesia saja gak ngerti, apalagi ya yang bukan gitu. Selain itu juga perhatikan bahwa sikap dari medianya juga aneh ya. Oke lah, dari medianya orangnya juga lebih awam daripada yang orang industrinya. Tapi mengapa kok sampai sok tahu gitu? Sok tahu, oh kalau dari industri otomotif nggak ada yang pakai itu, bahaya, nggak bagus, apa gitu maksudnya gitu loh. Ngomong kayak gitu harusnya pakai sumber dasar yang kuat. Nggak ada di artikel tersebut mengapa kok tidak diterapkan di dunia otomotif, mengapa kok tapi dari editornya memberi penjelasan sendiri, memberi keterangan ya seolah-olah kalau minyak goreng dipergunakan di kendaraan kita itu pasti bakal masalah. Apalagi kalau dipertimbangkan faktor-faktor sebelumnya. Entah ya, kalau soal minyak goreng ini media ini rasanya berat sebelah ya. Nggak ngomong secara ilmunya gini gitu. Nggak ada omongan seperti itu ya. Aneh lah penulis merasanya. Jadi misal kalau ada oli palsu, ya wis diteskan oli palsunya, diuji, dicari kenapa, terus efeknya kenapa gitu ya. Nah, ketika bahas oli, bahas efek minyak goreng, mana tuh eksperimennya? Mana tuh
percobaan misalnya, suara makin halus gitu ya, apa mesinnya jadi rusak dalam waktu 1 jam 2 jam, mana? Kalau misalnya untuk oli palsu saja mereka ngirim samplingnya ke laboratorium, mana toh minyak gorengnya? Diuji buih, diuji penguapan, seperti yang dilakukan Kompas TV itu, uji kinematik viscosity, uji viscosity index, mana? Pasti itu karena nggak berani, karena begitu misalnya ya pakai 10% campuran minyak goreng, ya pasti viscosity index akan bertambah, daya tahan panas bertambah, evaporation loss malah berkurang. Nggak bisa nunjukkan jeleknya gimana, apalagi kemudian dilakukan uji shear stability, dilakukan uji gesek. Uji gesek tentunya yang pakai 4 bola itu, bukan yang uji gesek pakai mesin ada lengannya ya, bukan yang kayak ujinya BM1, ujinya Axon, bukan itu ya. Uji geseknya beda lagi. Rasanya kok kalau mereka mau melakukan pengujian minyak goreng, mereka pasti cari cara gimana caranya minyak goreng itu kelihatan jelek. Tapi ya ini jadi sesuatu yang aneh. Mengapa kok sampai mereka itu mencari segala macam cara untuk bikin minyak goreng itu jadi kelihatan jelek kalau dipakai di mesin, kalau dijadikan campuran oli mesin. Yang lebih parah adalah ketika informasi dari media tersebut dipergunakan oleh orang-orang yang lebih awam lagi dari orang lemigas itu ya. Jadi orang lemigasnya saja awam ya, terus ada orang yang lebih awam lagi, pasti ya makin memalukan lagi ya. Hanya gara-gara orang lemigasnya itu nggak tahu, terus mereka jadi merasa, oh yang produksinya Kicks itu palsu, pasti itu orang buat-buat, itu produknya Chevron itu palsu, itu produk Chevron yang diomongi pakai bahan minyak goreng itu bohongan. Ada ya yang seperti itu, walau diarahkan ke websitenya Kicks langsung, ke websitenya apa iku sing gawe boh wis lali jenenge. Wah ini website bohongan ini, yang buat orang penggemar minyak goreng, dibuat cerita-cerita seperti itu. Terus pasti ada ketawa-ketawanya, WK, saking putus asanya bikin website gitu ya, bikin website Kicks, saking pingin bela minyak gorengnya buat website Kicks ya, dibuat seakan-akan Kicks produksi oli pakai bahan minyak goreng, padahal palsu gitu ya. Tapi ya gimana ya, kalau yang dari atasnya saja sudah ya sikapnya gitu, yang di bawah-bawah ya makin mengerikan lagi ya. Ya mau bagaimana lagi ya, mereka itu seringnya ngomong, ini loh contoh yang bikin Indonesia nggak maju gitu. Padahal justru mereka itulah yang bikin Indonesia nggak bisa maju. Mau maju gimana gitu ya. Orang diajari suruh pakai oli yang mahal kalau pingin sip. Oli harga ratusan ribu, 300.000, padahal makainya cuma 1.000 km, 2.000 km. Uang dibuang-buang ya.
Terus habis itu saling memuji sama satu sama lain. Wah cerdas, wah sip, wah hebat. Lihat ada orang pakai oli harga 50.000 ya. Harga termahalnya meseran B40. Campur minyak goreng, campur oli samping, bisa tahan 10.000 km di motor normal. Dianggap bodoh, dianggap kemunduran, dianggap membuat bangsa ini miskin gitu ya. Miskin dari mana? Duwe luwih hemat deh. Bisa kepake 10.000 km kan lah, yo hemat banget toh ya. Habisnya juga nggak banyak. 50.000 itu pun hitungannya seturah. Kalau misalnya dihitung bisa untuk berapa kali gitu, per liternya itu 50.000 itu wis itu wis cukup cukup mewakili banyak campuran di situ ya. Tapi biasanya kalau sesudah diceritani ya ada bisa ini pakai 10.000 disebut miskin, disebut nggak punya uang, disebut wah pasti mesinnya rusak ya. Pasti ono ya bantahannya ya. Entah mengapa ya. Apa merasa kalau pakai olinya mahal, dipakai cuma untuk 1.000 km, terus mesinnya itu sering rusak, itu sesuatu yang hebat gitu ya. Apa itu ciri bangsa yang maju ya? Apa itu ciri kemajuan? Suka pakai engine flash, suka pakai aditif oli harga 300.000, suka pakai apa jenenge ya, macem-macem resep gitu ya. Wah jos. Pakai aditif bensin yang harganya ratusan ribu, aditif olinya macem-macem, sekali pakai itu ada bisa campur 4, campur 5. Masing-masing aditifnya ratusan ribu. Olinya sendiri harganya juga nggak murah. Kok yang begitu yang dianggap hebat ya? Padahal ya aslinya kemampuan oli mahal juga ya nggak jauh kalau sekarang ini ya. Apa olinya lebih awet? Ya enggak tuh. Kecuali kalau olinya harga segini gitu hebat ya, wis gak usah aditif, wis oke banget. Nah itu baru oke ya. Tak pakai ngebut berjam-jam gak popo. Nah itu ya bagus lah. Tapi yang sering disombongkan itu, aku pakai oli ini, aditif ini, ganti aku tiap 1.000 km, ganti aku tiap 2.000 km. Gak apa-apa, kurang cuma separuh. Ya gimana ya? Rasanya kok itu malah ciri kemunduran. Ya wis lah. Kok tadi Rasulullah. Intinya sih informasi yang disampaikan oleh Motor Plus bersama dengan Lemigas itu menunjukkan kemunduran informasi, menunjukkan apa ya, ketertinggalan, keterbelakangan dari informasi yang mencapai, yang sampai ke lembaga oli negara Lemigas, ke media otomotif besar di Indonesia. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.